Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat sunnat tarwih dan witir Masjid Azura, azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami akan menyajikan materi kultum bergaya hidup sedekah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Bulan Ramadan adalah bulan yang membentuk kepribadian kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Di antara karakter yang menonjol dari hamba-hamba Allah yang bertakwa itu adalah sedekah. Karena itulah orang-orang yang bertakwa adalah ahli sedekah. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Bulan Ramadan adalah bulan yang melatih kita untuk bergaya hidup sedekah. Baginda Nabi SAW bersabda, afdalus sadaqah as-sadaqatu fi Ramadan. Seutama-utama sedekah itu adalah sedekah yang dilaksanakan, dikerjakan di bulan Ramadan. Diriwayatkan baginda Nabi SAW, di bulan Ramadan sedekahnya beliau bagaikan angin yang berhembus. Ma'asyiral muslimin, adapun karakter ahli sedekah di dalam Al-Quran akan kami sampaikan 5 diantaranya. Yang pertama adalah ahli sedekah itu jika dia berinfak atau bersedekah, maka infaknya atau sedekahnya tidak mengenal musim. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit mereka tetap bersedekah karena mereka bergaya hidup sedekah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Yang sebelumnya di ayat 133 Allah menjanjikan surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Di ayat 134 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa yang disiapkan surga itu. Dan ciri pertama yang Allah perkenalkan darinya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra, bahwa hamba-hamba Allah yang bertakwa calon ahli surga itu adalah mereka yang ketika berinfak, jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit sekalipun mereka tetap berinfak, mereka tetap bersedekah. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengabarkan kepada kita sebagai motivasi untuk selalu bersedekah setiap harinya, bahwa tidaklah seorang muslim terbangun di subuh harinya kecuali 2 malaikat akan turun kepadanya, dan malaikat ini akan duduk di samping kiri kanannya. Malaikat pertama berdoa, Allahumma ati mumfikan khalafa, ya Allah, kalau hambamu berinfak pada hari ini, berikan pengganti terbaik dari apa yang dia infakkan. Malaikat yang satu lagi mengaminkan. Lalu kemudian malaikat itu yang satunya lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah, kalaulah hambamu pada hari ini mampu berinfak, mampu bersedekah, tapi dia bakhil, dia menahan hartanya dari berinfak dan bersedekah, maka binasakanlah hartanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Karena itulah hendaknya kita melatih diri kita untuk selalu berinfak, selalu bersedekah, meskipun hanya Rp1.000 per hari. Kita buat program S3 sedekah 1.000 sehari, kita latihan. Ma'asyiral muslimin. Lalu kemudian gaya hidup yang kedua, bahwa orang yang ahli sedekah itu mereka berinfak, mereka bersedekah karena mereka berbahagia dengannya. Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-274,
walladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahwa orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan, siang ataupun malam, mereka akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dijanjikan oleh Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak akan ditimpa dengan ketakutan dan tidak akan ditimpa dengan kesedihan. Hakikat kebahagiaan itu adalah tidak ditimpa dengan ketakutan, tidak ditimpa dengan kesedihan. Itulah hakikat kebahagiaan. Sebab seseorang yang masih ditimpa dengan ketakutan atau ditimpa dengan kesedihan, dia tidak akan merasakan hakikat dari kebahagiaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan yang hakiki kepada mereka-mereka yang selalu berinfak, selalu bersedekah, bahwa mereka tidak akan ditimpa dengan ketakutan dan juga tidak ditimpa dengan kesedihan. Sehingga ma'asyiral muslimin, ahli sedekah itu mereka akan selalu berinfak, mereka selalu bersedekah karena mereka berbahagia dengan melakukannya. Kemudian ciri yang ketiga atau karakter yang ketiga dari ahli sedekah, bahwa ahli sedekah itu ma'asyiral muslimin, niatnya ketika berinfak atau niatnya ketika bersedekah tidak lagi terpengaruh oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. Tidak lagi dipengaruhi dengan itu. Benar-benar dia berinfak dan bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-29, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Mereka menginfakkan harta yang Allah rezekikan kepada mereka sirran wa 'alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai, mereka selalu menginfakkan harta mereka. Ma'asyiral muslimin, bahwa mereka benar-benar hatinya tidak lagi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitar. Tidak dilihat orang atau dilihat orang, mereka tetap berinfak. Disebut namanya atau tidak disebut namanya, mereka tetap berinfak. Dipublish atau tidak dipublish, mereka tetap berinfak. Mereka telah merdeka dari keinginan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Mereka berinfak dan bersedekah yarjuna tijaratan lan tabur, karena mereka hanya mengharapkan perdagangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan perdagangan dengan Allah adalah perdagangan yang tidak merugi. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ciri yang keempat ahli sedekah itu adalah bahwa ahli sedekah sangat menyadari pada harta yang Allah titipkan kepada mereka ada hak, ada bagian untuk hamba-hamba Allah yang lainnya yang terkategori du'afa. Sehingga orang-orang yang ahli sedekah itu selalu menyisihkan dari hartanya untuk diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah. Mereka berbahagia menjadi wasilah sampainya rezeki dari Allah kepada orang lain melalui harta yang Allah titipkan kepada mereka. Allah sebutkan karakter ini di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta mereka ada bagian untuk diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah dari kalangan du'afa, baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta karena menjaga iffah atau menjaga kehormatan diri. Dan ma'asyiral muslimin, karakter yang terakhir, mengapa ahli sedekah tidak pernah takut bersedekah? Karena mereka sangat yakin apapun yang mereka infakkan, apapun yang mereka sedekahkan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengganti dengan penggantian yang lebih dahsyat dari apa yang dia infakkan. Allah mengatakan di dalam Quran surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, fahuwa yukhlifu, dia Allah pasti menggantinya. Dia Allah pasti menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain,
bahwa apapun yang diinfakkan oleh hamba-hamba Allah, Allah pasti akan mengganti infak tersebut. Karena itulah di dalam surat At-Taghabun di ayat yang ke-17 Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum." Apabila kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik, para ulama tafsir menjelaskan in tuqridullaha qardan hasana, bahwa yang dimaksud dengan apabila engkau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik adalah infak. Bahwa apabila kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, Allah menamakan infak itu sebagai pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menamakan setiap infak kita di jalannya sebagai pinjaman kepada Allah. Kenapa Allah menamakan pinjaman? Karena Allah menjamin pasti mengembalikannya. Padahal harta itu milik Allah. Namun tatkala Allah menitipkan harta itu kepada kita dan kita menginfakkan di jalan Allah, Allah menamakan itu pinjaman kepada Allah sebagai jaminan Allah pasti mengembalikan apa yang telah kita infakkan itu. Dan penggantian dari Allah lebih dahsyat daripada apa yang kita infakkan. Karena Allah mengatakan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Allah akan melipat gandakan pengembaliannya dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan hanya Allah melipat gandakan pengembalian, tapi Allah menambah dengan ampunan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, sebagai penutup renungkanlah seorang wanita pelacur yang kemudian memberi minum kepada seekor anjing dengan pemberian minum yang sangat sedikit. Alhasil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyakarallahu laha. Allah bergembira dengan perempuan itu. Faghfarallahu laha, dan Allah mengampuni dosa perempuan itu. Wa dakhalahal jannah, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, renungkanlah bahwa seorang wanita yang rendah, wanita yang hina karena berprofesi sebagai pelacur, bukan hanya sekali dua kali berzina, tapi berkali-kali dan berulang kali, karena dia adalah pelacur, mencari hidup dengan cara melacur. Namun tatkala dia memberi minum kepada seekor anjing, binatang yang rendah, binatang yang hina, dengan pemberian yang sangat kecil, sangat sedikit, yaitu air yang tentu anjing kalau minum tidak banyak, hanya 2 sendok paling banyak. Tapi yang terjadi adalah Allah memberikan ampunan yang dahsyat kepadanya. Allah bergembira dengan perbuatannya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Maka ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan ini kita harus melatih bahwa apabila kemudian kita berinfak, kita bersedekah di bulan Ramadan, kita memberi makan kepada hamba-hamba Allah yang sedang berpuasa, maka tentu keutamaannya sangat dahsyat, ganjarannya sangat besar. Karena itulah bulan Ramadan adalah bulan yang melatih kita untuk bergaya hidup sedekah. Semoga kita semua insya Allah menjadi ahli sedekah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat berkarakter dan bergaya hidup sedekah. Dan sebagai latihannya di bulan Ramadan, kita dimudahkan rezeki kita oleh Allah untuk selalu berinfak dan bersedekah di jalan-jalan yang Allah cintai dan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.